mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masalah perdana dari kelas 22 CD 22D maksudnya 22D maksudnya. Dan ini saya akan menyampaikan presentasi dari pertemuan 9 logistik regresi data mining dengan Bapak Abdul Halim Ansyar Iskom Menkom Teknik Informatika. Langsung ya, sebelum kita mulai yang baiknya kita berdoa dengan membaca Rabbi Jidni Ilman Warzuqni Rahman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pemahaman. Nah baik, langsung ke intinya. Dalam dunia digital banyak keputusan yang dibuat berdasarkan probabilitas. Data logistik regression membantu komputer memprediksi kemungkinan suatu kejadian secara cerdas. Metode ini menjadikan fondasi penting dalam machine learning, AI, dan text mining. Nah, untuk analis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terkait itu tersendiri. Nah, di sini ada analisa regresi dari model regresi bercabang menjadi linear dan non linear. Lalu di linear itu ada isinya regressi linear sederhana ataupun yang keduanya adalah regressi radial berganda. Nah, untuk non linear itu sendiri dia tuh cuma ada satu, yaitu regresi logistik analisanya. Nah, untuk logistik regression itu ada dua, regresi linear sama regresi logistik. Regresi linear mempunyai variabel yang terikat dalam kurung y atau ya, terus ada kontinu, skala pengurangan skala rasio. Nah, untuk regresi logistik mempunyai variabel yang terikat dalam kurung y, kategori skalanya itu pengurangan nominal atau kategori atau rasio. Regresi logistik, hubungan variabel X bebas dan Y terikat tidak mempunyai hubungan yang tidak linear sehingga metode LS tidak akan cocok karena akan terjadi pelanggan asumsi. Regresi logistik digunakan jika variabel terikat Y memiliki skala pengurangan nominal dua kategori biner atau kurang dari dua kategori dan ordinal, sedangkan untuk variabel bebas X memiliki skala pengukuran kontinu atau kategori. Tujuan regresi logistik persamaan regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang, melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok, mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhi. Jenis-jenis regression, binary logistic regression digunakan untuk 12 kelas binary classification, contohnya spam, bukan spam, lulus atau tidak lulus, positif atau negatif, outputnya 0 atau 1. Jenis-jenis logistic regression, 2 multinomial regression digunakan untuk lebih dari 2 kelas tanpa urutan, contohnya jenis hewan, kategori berita, klasifikasi buah. Nah, jenis-jenis logistic regression, 3 ordinal logistic regression digunakan untuk kelas yang memiliki urutan ranking, contoh rendah, sedang, tinggi, atau sangat puas, netral, tidak puas. Konsep dasar logistic regression. Input data akan diproses menjadi probabilitas. Jika probabilitasnya itu tinggi, maka kelas positif. Nah, jika sebaliknya, jika probabilitasnya itu rendah, maka dia akan masuk ke kelas negatif. Logistic regression menggunakan Sigmund function. Fungsi Sigmund mengubah nilai menjadi rentang 0 sampai 1. Karakteristik output membentuk probabilitas. Nilai antara 0 sampai 1 berbentuk kurva S. Interferensi mendekati 1 sampai 1 positif ya. Terus yang interferensi yang 0 negatif. Untuk menentukan kelas digunakan threshold. Umumnya probabilitas kelas lebih besar dari 0,5 positif, kurang dari 0,5 negatif. Cara kerja logistik regression. Tahapan menerima input data, menghitung kombinasi linear, diproses fungsi Sigmund, menghasilkan probabilitas, menentukan kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Engkau yang meminta ampunan bertobat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.